Nggak macet sih untungnya. Oh, emang kamu dari mana? Dari Bogor. Dari Bogor ke Jakarta, jauh ya. Perkenalkan, sini nama kakak Laili Askia Kamila sebagai konselor kamu hari ini. Kamu bisa manggil saya dengan sebutan kakak, ibu, ataupun senyamannya kamu. Kalau kamu namanya siapa? Nama saya Reni Permata. Kakak bisa panggil saya Reni, dan mungkin saya bakal panggil kakak ya selama sesi konseling ini. Iya boleh. Kamu tahu nggak hari ini kita mau melaksanakan apa? Nggak tahu kak. Kita hari ini akan melaksanakan proses konseling. Kamu tahu konseling itu apa? Karena ini baru pertama kali, jadi saya nggak tahu konseling itu apa. Nah, sini saya jelasin. Konseling itu diskusi atau kita ngobrol secara tatap muka seperti ini. Kamu datang sini tanpa adanya pasangan siapapun. Kita berdiskusi untuk mencari solusi atas permasalahan kamu. Kemudian di dalam diskusi ini selama proses konseling segala apapun informasi ataupun data pribadi ataupun masalah-masalah kamu itu tidak akan disebarluaskan kecuali adanya izin dari kamu. Kita melakukan proses konseling sesuai dengan nilai, etika, norma, dan hukum yang berlaku ya. Kamu udah ngerti? Sudah kak. Sebelum lanjut sesi konseling, kakak mau tanya dong, kamu perasaannya hari ini gimana? Perasaan hari ini cukup baik, kalau nggak terlalu sedih kayak sebelumnya. Emang sedihnya sebelumnya sedih kenapa? Sedih karena ya masalah hidup sih kak, wajar kan, namanya juga hidup pasti ada masalah ya, karena itu. Apa masalahnya tuh? Masalahnya sih sebenarnya mungkin bisa dibilang udah berlangsung lama ya, karena kan bisa dibilang saya itu bukan dari keluarga cemara. Meskipun gak cemara, orang tua saya nggak cerai kok. Terus tapi karena nggak cemara ini, mereka tuh sempat ribut gitu mau cerai waktu saya SMP. Nah itu tuh sempat bikin mental saya down, karena ya siapa sih yang mau orang tuanya cerai. Terus motivasi hidup saya atau motivasi belajar tuh benar-benar turun. Waktu kelas 7 nilai saya benar-benar jelek. Terus saya kan tetap bersosialisasi, ada teman saya yang suka EXO sama BTS, pokoknya dia suka K-pop, dan dia tuh ngeracunin saya, bisa dibilang ya bukan ngeracunin yang gimana-gimana ya, tapi kayak biar suka sama K-pop juga. Terus saya suka EXO. Nah dari situ kenapa saya suka EXO, saya tuh ngelihat member-membernya tuh bener-bener semangat berjuang. Kayak saya suka di EXO tuh kan dia boy band, saya suka Chanyeol. Dia tuh bilang dia tuh ambisius banget orangnya. Terus juga member-member EXO juga sama ambisius, jadi saya ngerasa semangat lagi. Terus juga bahkan EXO tuh pernah bilang ke fansnya kalau misalnya nanti fans-fansnya ini yang masih sekolah, kayak saya kan waktu itu masih SMP, kalau misalnya kita jadi orang berhasil, amin, kayak misalnya saya jadi psikolog atau pokoknya profesi yang udah kerja, kalau mau ketemu sama mereka silahkan, meskipun mereka udah nggak jadi idol. Terus saya benar-benar jadi semangat hidup lagi, saya nggak mikirin permasalahan saya lagi. Terus namanya hidup kan masih up and down ya kak. Nah dari suka EXO kelas 9 tuh saya pindah suka Wang Yibo. Nah Wang Yibo ini tadinya juga sama kayak EXO, boyband Korea, cuman kalau Yibo tuh aslinya dari Cina. Dan saya bener-bener gimana ya, meskipun saya sempat termotivasi nih sama si EXO ini, saya tuh lebih excited banget sama si Yibo, karena kita tuh punya latar belakang yang sama. Yibo tuh dulunya juga orang yang gak mampu kayak saya, tapi sekarang Yibo bisa menjadi artis terkenal, idol terkenal di Cina, nomor 1 dan berpengaruh banget di Cina. Bener-bener dampaknya tuh sangat luar biasa. Terus saya tuh kayak Yibo kan selain seorang artis atau idol, dia juga seorang model, seorang aktor. Terus juga dia 2018 atau 2020 tuh dia jadi pembalap motor. Terus juga sekarang ini dia jadi pembalap mobil. Dan saya tuh bener-bener terinspirasi, kayak wah dia bisa ya dari yang bukan siapa-siapa jadi yang aku tuh orang yang berpengaruh gitu. Terus dari SMP sama SMA tuh saya bener-bener kayak aku harus kayak Yibo, apalagi kan dulu
bukan dulu sih, pokoknya ibu pernah bilang kayak hidup cuma sekali, kamu harus nikmatin hidup kamu, lakuin apa yang kamu suka, apa yang kamu bikin kamu enjoy itu lakuin aja gitu. Terus saya bener-bener kayak kalau ibu bisa, aku juga bisa, tapi aku versi diriku sendiri. Cuman ya namanya masalah dan kehidupan tetap ada naik turun, dan saya kayak ngerasa duh gimana ya gitu. Jadi tadi perasaan kamu lagi sedih karena akhir-akhir ini orang tua kamu ingin bercerai, tapi pas saat lagi down kayak gitu kamu ketemu nih sama seseorang yang bisa inspirasi kamu ya. Mulai dari EXO, terus akhirnya kamu pindah ke Yibosis, seseorang ini yang bisa yang latar belakangnya sama dengan kamu yang sekarang. Kalau yang kamu lihat dari perjuangan ibu, apa sih yang bisa kamu tuh ngerasa jadi tersentuh gitu? Yang bikin aku tersentuh yaitu karena gimana ya, dengan latar belakang aku yang gak cemara, kayak udah gak cemara dari keluarga yang kurang mampu kan benar-benar bikin stres juga. Cuman kan namanya juga hidup cuma sekali, masa aku mau sedih-sedih terus di sana. Dan karena ibu bilang lakuin apa yang kamu suka dan hidup cuma sekali, aku berusaha, aku ngejar impian yang apa yang aku suka. Terus juga ibu kan benar-benar ngelakuin hal itu, jadi itu benar-benar menginspirasi aku. Bisa dibilang ibu juga termasuk ambisius kan, jadi aku juga ambisius sama hidupku untuk kayak jatuh bangun atau hal yang sedih itu wajar, jadi ya gimana dijalanin aja gitu. Kira-kira ambisius dalam apa itu sih ibu, akhirnya kamu bisa terinspirasi dari dia? Yibo itu ambisius, Yibo sendiri kan sebelum jadi idol itu sebenarnya dia dari kecil tuh seorang dancer ya kak. Di Cina kan atau di luar negeri kan dance gitu kan lumrah ya. Nah dia tuh dari kecil tuh ikut lomba-lomba, terus juga kalau di luar negeri namanya ada street dance. Nah dia tuh benar-benar nyoba berkali-kali, jatuh bangun dia gagal di dance itu tuh dia nggak pernah nyerah. Terus akhirnya kan sekarang dia jadi salah satu mentor kalau misalnya ada yang mau debut sebagai dancer atau idol, ibu tuh sebagai mentornya. Dan itu tuh kan benar-benar ambisius dalam, apalagi menjadi puncak nomor 1 di Cina. Itu kan bukan hal yang mudah juga untuk dikenal orang. Dari tadi ambisius karena karir ya, kamu ada nggak nilai hidup dari seorang ibu itu yang kamu bisa ambil nilai hidup dia? Nilai hidup dari ibu yang bisa aku ambil itu ya nikmatin hidup, dan apa ya nikmatin hidup, karena hidup kan cuma sekali, masa mau terus-terusan ngerasa sedih sama kegagalan. Jadi kalau emang aku suka itu, kalau ibu pokoknya prinsipnya kalau kamu suka kamu kejar, kalau kamu gagal ya usaha lagi sampai kamu berhasil di apa yang kamu suka. Nanti nilai hidup kamu sama ya, pantang menyerah dari sini. Iya. Dari sini. Iya, aku jadi merasa kayak ya aku tipe yang kalau orang lain bisa, aku juga pasti bisa kalau aku mau berusaha. Kira-kira ada nggak nih ke depannya, kan kamu sekarang udah termotivasi lagi ya dari ibu. Kedepannya kamu mau melakukan apa atau ada yang ingin kamu rubah? Kedepannya sebenarnya aku pengen kayak ibu tapi versi aku sendiri. Aku kan ibu kan kalau ibu lebih suka yang beradrenalin kan, sedangkan aku kayaknya untuk hal itu aku masih mikir-mikir, dan aku tuh sukanya untuk sekarang ini mungkin yang berbau-bau psikologi gitu. Aku dari SMP juga udah tertarik tentang psikologi, makanya sekarang aku kuliah ambil BK, dan aku berharap kedepannya aku bisa jadi seorang konselor atau seorang psikolog yang apa ya, yang berguna lah untuk orang-orang. Mungkin aku bisa berbagi tentang ilmu psikologi yang aku pahami, bisa jadi aku jadi dosen atau semacamnya ya. Aku berharap itu sih, karena itu kan kebebasan dan hal yang aku mau. Jadi perubahan kamu kedepannya, kamu pengen jadi seorang psikolog atau konselor gitu? Iya, perubahan aku mau ya, aku harap aku bisa lebih enjoy di kehidupanku.
Tadi kan Reni bilang Reni mau jadi seorang psikolog atau konselor, tapi Reni sekarang udah ada di posisi jadi mahasiswa BK. Itu sebenarnya udah dalam perjalanan yang sesuai yang Reni mau. Tapi kayak kelihatannya Reni masih ragu. Apa yang diraguin? Iya, aku ngerasa ragu kayak udah benar belum ya keputusan aku ngambil ini. Ada yang salah nggak ya, atau ada yang kurang nggak ya, aku bisa nggak ya mencapai ini semua. Aku mikir, aku nggak tahu deh aku bisa jadi versi Yibo diriku sendiri yang menggapai apa yang aku mau. Bisa nggak ya aku kayak gitu, aku lagi mikir kayak gitu aja sih Kak. Coba Reni lihat ke perjalanan Reni yang dulu. Reni kan udah sampai sekarang kayak gimana nih, udah ngelewatin banyak hal. Reni sekarang juga udah jadi mahasiswa BK yang mau jadi seorang konselor atau psikolog nanti ke depannya. Kira-kira itu udah ngebuat Reni yakin? Ya sih, kalau dipikir-pikir lagi aku emang udah sesuai ya, karena kan aku pengen jadi seorang psikolog atau konselor. Ya tentunya jurusan yang aku ambil seharusnya memang entah psikologi atau BK. Ya untuk yang itu memang sudah sesuai sih Kak. Oke, berarti Reni udah paham sesi konseling hari ini ya. Ada yang mau ceritain lagi nggak? Kayaknya enggak sih Kak, udah cukup. Oke, kalau udah dirasa cukup, sekarang Reni simpulin dari tadi kita membahas apa aja di dalam diskusi konseling ini. Kalau dari pembahasan konseling kita tadi, sebenarnya aku tuh sebenarnya mungkin udah secara nggak langsung udah ngelakuin apa yang bikin aku terinspirasi sama Ibo. Karena kan Ibo tadi pas kakak nanya kenapa sih aku terinspirasi sama Ibo, ya karena dia ambisius kan buat ngejar impiannya. Dan aku ada menyinggung kalau latar belakang aku sama Ibo tuh sama, karena sama-sama dari keluarga nggak mampu. Dan aku juga memang dari awal udah mikir kalau Ibo bisa, aku juga pasti bisa. Selama kalau gagal terus coba lagi. Dan aku ngerasa tadi kan kakak bilang kalau aku tuh di jalan yang sesuai, jadi aku ngerasa ya kayaknya memang udah sesuai, dan aku tinggal konsisten lagi nggak sih Kak buat jalannya. Iya, kamu harus konsisten ke depannya. Berarti sesi konseling hari ini udah selesai. Reni juga tadi udah nyimpulin, dan Reni harus konsisten ke depannya, atau Reni bagaimana ke depannya. Makasih udah mau cerita dengan tanpa ada paksaan hari ini. Nanti penerapan teknik selanjutnya Reni kita bisa ketemu kembali di sesi selanjutnya. Kira-kira Reni bisa kapan? Untuk kapannya mungkin saya belum tahu ya Kak, mungkin nanti didiskusiin lagi aja ya sama Kakak. Iya, boleh nanti dilihat lagi ya di jadwal, nanti kamu bisa hubungi saya. Makasih. Ya, sama-sama Kak.